analisis multivariat. Kemudian ini adalah beberapa dari anggota kami. Lanjut. Kemudian outline dari analisis multivariat, yang pertama ada definisi, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada kegunaan, yang keempat ada analisis faktor, dan yang kelima ada analisis komponen utama. Yang pertama, apa itu analisis multivariat? Analisis multivariat adalah suatu pendekatan statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara beberapa variabel atau karakteristik dalam suatu waktu. Hal ini mencakup berbagai teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang melibatkan lebih dari satu variabel. Selanjutnya adalah mengenai tujuan analisis multivariat. Tujuan yang pertama yaitu memahami hubungan antar variabel, yaitu memahami bagaimana variabel-variabel yang berbeda saling berhubungan. Hal ini membantu mengidentifikasikan apakah ada hubungan positif, negatif, atau tidaknya hubungan antar variabel. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengidentifikasi pola dan struktur data. Hal ini mencakup pengelompokan data ke dalam kelompok-kelompok yang serupa atau mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mendasari variasi dalam data. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu prediksi dan peramalan. Analisis multivariat dapat digunakan untuk membangun model statistik yang memungkinkan prediksi atau peramalan berdasarkan variabel yang telah ada. Contohnya, analisis regresi multivariat dapat digunakan untuk memprediksi hasil berdasarkan beberapa variabel prediktor. Oke, outline selanjutnya ada kegunaan analisis multivariat. Yang pertama itu ada pemetaan geologi, di mana terdapat pengolahan citra satelit. Yang kedua ada analisis geostatistik. Kemudian ada pemodelan sumber daya mineral, ada analisis geofisika, serta ada analisis data dalam pengeboran. Analisis data geokimia, itu ada analisis mineralogis dan analisis geochemistry. Kemudian ada analisis faktor. Analisis faktor merupakan teknik multivariat yang bertujuan untuk mempelajari hubungan dari beberapa variabel dengan menemukan hubungan antar variabel-variabel tersebut yang awalnya saling independen satu dengan yang lain, sehingga bisa dibuat beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal. Adapun kegunaan analisis faktor sendiri yaitu untuk mereduksi dan menginterpretasikan data sebagai variabel baru berupa variabel bentukan, serta untuk mengetahui faktor-faktor dominan untuk menjelaskan suatu permasalahan. Nah, sebagai seorang geologis, konsep analisis multivariat ini bisa digunakan untuk meramal cuaca. Kita ambil contoh di Indonesia, sebagai negara tropis, musimnya ada musim penghujan di antara bulan Oktober sampai Maret, dan musim kemarau di antara bulan April sampai September. Namun, seperti yang kita rasakan di bulan Oktober ini di Semarang sendiri, masih belum ada musim hujan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa musim itu tidak hanya bergantung pada musim range musim itu. Selain dari musim, cuaca bisa dipengaruhi oleh kelembapan udara, polusi, dan arah angin. Selanjutnya adalah prosedur analisis faktor, yang mana di poin pertama itu adalah menguji kelayakan analisis. Itu syaratnya dari suatu data dapat dianalisis itu ada dua, yaitu nilai koefisien dan juga ada hasil dari Bartle Species Test, yang mana untuk meninjau normalitas data yang akan dianalisis. Yang mana pada nilai koefisien Kaiser-Meyer-Olkin ini, atau KMO, sampling accuracy, yang mana untuk melihat kecukupan sampai yang dianalisis, sampel yang dianalisis. Selanjutnya itu menyajikan matriks korelasi, yang mana matriks digunakan untuk mengidentifikasi butir-butir korelasi rendah dan juga tinggi. Yang mana korelasi rendah berarti mengukur dimensi yang berbeda
dan juga sebaliknya. Selanjutnya itu ada poin untuk melakukan proses ekstraksi, yang mana proses ekstraksi hanya dapat menentukan nilai faktor yang meringankan keseluruhan butir. Selanjutnya itu adalah melakukan rotasi, yang mana proses memutar suatu sumbu yang mendekati koordinat titik variabel, rotasi yang mengaplikasikannya dengan metode Quartimax. Ada juga ada Varimax dan juga Equamax. Lalu yang di poin terakhir ini ada memberi label penamaan faktor, yang mana penamaan sendiri berdasarkan keseragaman ciri butir yang akan menjadi muatan faktor. Next. Selanjutnya adalah analisis PCA atau Principal Component Analysis. Analisis ini merupakan teknik yang digunakan dalam bidang statistika dan data science yang dimanfaatkan untuk meringkas informasi yang tercantum dalam tabel data besar hingga menjadi beberapa kumpulan indeks ringkasan yang lebih kecil. Analisis ini dapat digunakan apabila diharuskan untuk mengurangi jumlah variabel, tapi tidak tahu di mana yang harus dibuang, serta untuk menguji variabel saling bergantung atau tidak ada kaitannya. Namun, analisis ini juga dihindari jika memerlukan pembacaan variabel independen yang jelas dan mudah dipahami. Kriteria dalam analisis PCA antara lain adalah kriteria nilai eigen, yang dapat ditentukan dengan melihat besaran nilai eigen. Apabila komponen kurang dari sama dengan 1, maka akan langsung dikeluarkan. Selanjutnya adalah kriteria persentase varian, yang ditentukan dengan melihat persentase kumulatif varian atau pembahasan sebelumnya. Nantinya, komponen yang lebih besar persentase variannya yang akan diambil. Yang terakhir adalah kriteria a priori. Dalam kriteria ini dimaksudkan seorang penganalisis sudah harus mengetahui banyaknya komponen yang akan disusun. Next. Selanjutnya, angka analisis PCA. Yang pertama itu ada standarisasi, yang kedua perhitungan matriks kovarian, yang ketiga komposisi eigen, dan yang terakhir itu pemilihan komponen utama. Kemudian ada keuntungan analisis PCA. Keuntungan dari analisis PCA ini yaitu yang pertama pengurangan dimensi dari kumpulan data kompleks dengan mengubahnya menjadi ruang yang berdimensi lebih rendah sambil mempertahankan informasi yang paling penting. Yang kedua yaitu membantu visualisasi data dari dimensi tinggi dalam ruang dimensi yang diperkecil. Dan yang terakhir yaitu ekstraksi fitur, mengidentifikasi fitur paling informatif dalam kumpulan data. Baik, selanjutnya merupakan contoh dari penggunaan analisis PCA ini. Yang pertama itu bisa digunakan untuk memprosesan gambar dan sinyal, di mana untuk hal ini sinyal ini untuk memproses dan menghilangkan kebisingan data. Dengan cara apa? Dengan mengurangi dimensi yang memungkinkan untuk penyimpanan dan transmisi gambar ini jadi lebih efisien dan tetap mempertahankan karakter dari esensinya. Yang kedua, untuk pengenalan pola dan pembelajaran mesin, di mana si PCA ini merupakan alat yang ampuh untuk pengenalan pola dan tugas pembelajaran, karena ekstraksi dari fiturnya mengurangi dimensi untuk meningkatkan kinerja dari pengklasifikasian dan model prediktif. Yang ketiga itu merupakan contoh penggunaannya untuk data processing. Kenapa? Karena sebelum melakukan analisis lebih lanjut, seperti clustering, klasifikasi, ataupun regresi, ini memungkinkan untuk diteliti mengurangi kompleksi data, menghilangkan noise, dan mengatasi masalah yang meningkatkan kualitas analisis untuk analisis selanjutnya. Jadi kesimpulannya, analisis ini bertujuan untuk mengurangi data agar interpretasi ini bisa dilakukan lebih cepat gitu. Tapi analisis ini nggak bisa dilakuin kalau misalkan kalian butuh data yang dapat diinterpretasi dan dapat ditafsirkan lebih jauh kayak gitu.
Jadi kapan sih kita emang benar-benar butuh si analisis PCA ini? Analisis PCA ini butuh kalau misalkan kita mau mengurangi suatu data, tapi kita nggak tahu variabel mana yang harus dibuang. Jadi analisis ini dibutuhkan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami mengenai analisis prinsipal komponen. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.